selamat pagi adik-adik. Kak Tani harap adik-adik saat ini masih tetap semangat, sehat, dan juga tetap bersukacita karena hari ini kita ketemu lagi di sekolah minggu online. Adik-adik, Kak Tania mau ajak adik-adik untuk bersukacita menyanyikan satu buah lagu, yaitu lagu Mentega dan Roti. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan bersama-sama. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Adik-adik, Kak Tania mau ajak adik-adik untuk kita berdoa bersama, memanjatkan doa syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih Engkau senantiasa menyertai adik-adik di rumah, juga papa mama adik-adik. Kiranya Engkau saja yang mengaruniakan kesehatan, penyertaan dan perlindungan pada adik-adik dalam menjalani aktivitasnya. Hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja ya Bapa, kiranya Engkau menuntun kebaktian ini dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di kelas masing-masing, Kak Tania mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu lagi, yaitu Yesus Sahabatku. Mari adik-adik, kita menyanyi bersama. Sahabat dan Tuhanku, sapa
adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Semoga adik-adik baik-baik saja, dalam kondisi sehat dan terus bersukacita ya. Nah, kita ketemu lagi nih di kebaktian hari Minggu pada hari ini. Kira-kira apa sih yang mau kita bahas hari ini? Apa sih Kak temanya? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita nonton video sebentar. Oke. Let me help you. Hold this. I feel so all alone, and I am waiting on someone, and something in the air says it won't happen fast as I think it would. Hello. Why today you didn't come to school? I have fever. Oh, I have something to give you back. Actually, this is for you. Thank you. What is this? 1, 2, 3. Let's see. No. Nah, adik-adik, dari video short movie yang udah kita tonton tadi, kira-kira adik-adik bisa nebak nggak nih? Tema kita pada hari ini itu apa? Ya, tema kita hari ini adalah tentang persahabatan, terutama persahabatan yang diceritakan dalam Alkitab, yaitu persahabatan dari Daud dan juga Yonatan. Kira-kira gimana sih, Kak? Apa sih kaitan video tadi sama nanti yang mau kita bahas, Kak? Untuk itu, kita akan baca dulu nih Alkitabnya, ayat Alkitabnya. Bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Kakak ulangin ya, sambil dibuka yuk. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Yang judul perikopnya adalah Daud dan Yonatan. Nah, adik-adik, udah disiapkan kan Alkitabnya? Kalau sudah siap, yuk sebelum kita baca, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas hari baru yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk boleh dapat berkumpul dan juga untuk membaca firman-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya boleh bukakan hati dan pikiran kami agar firman-Mu yang akan Kau sampaikan kepada kami boleh dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, tadi kan udah dibuka nih Alkitabnya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Daud dan Yonatan.
Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil, kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang dua orang sahabat. Coba tadi dari bacaan kita udah ketebak dong siapa orang-orangnya. Yang seorang bernama Daud. Ayo kira-kira apa ya pekerjaan Daud ini? Daud itu suka memegang tongkat. Terus dia suka berada di padang rumput. Dan dia suka membawa hewan-hewan ternaknya untuk makan di padang rumput. Kira-kira apa yo? Iya benar, Daud adalah seorang penggembala domba. Nah, Daud ini adalah anak yang berani sekali. Daud berani menghalau binatang buas, seperti singa dan serigala yang hendak memangsa ternaknya. Bahkan, Daud juga berani nih bertarung melawan Goliat, orang Filistin yang menang. Orang Filistin dan juga menang. Nah, masih ingat kan gambar ini? Nah, ini Daud nih. Dengan Daud kan di sini pada saat melawan Goliat tidak menggunakan baju zirah, tapi cuma membawa ketapel doang, bayangin. Dan dia bisa menaklukkan Goliat yang merupakan seorang raksasa. Nah, sahabat yang satunya lagi adalah namanya Yonatan. Kira-kira bisa tebak nggak Yonatan ini itu siapa sih? Nah, Yonatan ini merupakan seorang putra mahkota, atau kita biasa bilang pangeran, yang merupakan anak Raja Saul yang saat itu sedang berkuasa. Lihat kan nih dari gambarnya nih, Yonatan bajunya bagus, pakaiannya lengkap, sepatunya, terus dia juga membawa pedang, dan juga dia menggunakan mahkota. Nah, jadi adik-adik, Yonatan berkenalan dengan Daud sejak ayahnya, yaitu Raja Saul, mengajak Daud ke istana setelah Daud mengalahkan Goliat. Jadi Raja Saul ini tidak membiarkan Daud untuk pulang ke rumah ayahnya. Bahkan, karena keberaniannya Daud ini, Daud diangkat menjadi kepala para prajurit yang memimpin peperangan melawan musuh. Jadi Daud ini diminta Saul untuk mengepalai prajuritnya, terus kemanapun Daud pergi berperang, ia selalu berhasil, sehingga Daud ini dihormati oleh rakyat Israel. Nah, jadi adik-adik, Yonatan ini menyayangi Daud sebagai sahabat. Bahkan, ia berjanji akan menyayangi Daud seperti dirinya sendiri. Di sini di Alkitab, tadi pada ayat 1, kan dibilang, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Nah, kata berpadulah jiwa ini menunjukkan bahwa mereka berdua ini sangat dekat, sangat akrab sekali sebagai sahabat. Nah, Yonatan di sini, karena tadi Daud sudah diangkat menjadi kepala prajurit, maka pada suatu hari Yonatan bertemu dengan Daud dan memeluknya. Yonatan tahu bahwa Daud harus pergi berperang melawan musuh, dan dia memerlukan perlengkapan perang yang baik. Maka, Yonatan pun memberikan jubah, ikat pinggang, baju perang, panah dan pedangnya pada Daud. Nih adik-adik, seperti ini. Kelihatan kan? Jadi Yonatan itu yang sebelah kiri, ini ya, yang menggunakan mahkota, Daud yang sebelah kanan. Nah, di sini Yonatan memberikan baju perangnya, kemudian pedang, dan juga panah. Ini lihat kan pedangnya nih, diberikan kepada Daud. Nah, sambil berkata, Daud, terimalah ini sebagai tanda persahabatan kita. Ingatlah terus kasihku akan engkau sebagai sahabat. Nah, Daud pun menerima semuanya itu dengan senang hati sambil berkata, terima kasih Yonatan sahabatku, tentu saja aku akan selalu mengingat kasihmu kepadaku. Demikian janji Daud kepada Yonatan sahabatnya. Adik-adik, Tuhan mau agar kita suka memberi pada teman-teman kita yang membutuhkan, sama seperti Yonatan memberi kepada Daud.
Nah, adik-adik semua punya sahabat kan pastinya? Mau satu, mau dua, mau banyak. Tapi adik-adik pasti punya sahabat. Coba perhatikan nih sahabat-sahabat adik-adik. Kira-kira apa yang saat ini mereka perlukan? Mungkin saat ini sahabat adik-adik ada yang perlu perhatian, ada yang perlu diajak ngobrol atau main bareng, atau ada yang perlu dibantu mengerjakan tugas, atau mungkin ada yang lagi sakit. Nah, perlu didoakan. Nah, di sini Tuhan mau adik-adik bermurah hati memberi kepada orang lain, terutama sahabat adik-adik. Ingatlah bahwa Tuhan sudah memberikan banyak dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik ada satu hal lagi nih yang menarik, yaitu arti menjadi sahabat yang baik. Nah, tadi adik-adik masih ingat kan video yang kita lihat tadi tentang 2 orang anak tadi nih? Nah, jadi arti menjadi sahabat yang baik yaitu selalu ingin memberi dengan kasih. Dengan meladani persahabatan Daud dan Yonatan, mari kita belajar saling memberi. Bukankah firman Tuhan juga pernah mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima? Dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Nah, jadi untuk menjadi orang yang berbahagia, mulailah dengan memberi sejak dari sekarang. Nah, memberinya ini nggak selalu barang adik-adik. Bisa juga kita memberi perhatian. Atau tadi yang udah disebut, memberikan pertolongan berupa doa, atau mungkin membantu sahabat adik-adik yang sedang kesusahan. Jadi ada banyak cara kita untuk memberi seseorang. Nah, adik-adik, aku punya 2 tugas nih buat adik-adik. Yang pertama, kan tadi adik-adik semua punya sahabat ya, atau teman dekat. Nah, aku mau adik-adik setelah ibadah ini, setelah kebaktian ini, adik-adik menghubungi sahabat adik-adik. Gimana hubunginya? Mungkin bisa dengan chat, bisa dengan telepon, atau mungkin adik-adik yang belum punya handphone sendiri atau belum ada telepon, boleh minta tolong orang tuanya buat hubungin sahabat adik-adik. Simple kok. Tinggal misalnya kalau chat nih ya, halo, siapa namanya misalnya? Halo Bella, apa kabarnya hari ini? Gimana nih? Aku bisa bilang gini, aku kangen nih sama kamu. Atau misalnya, kira-kira ada yang bisa aku bantu nggak? Atau paling nggak sekedar nanya kabarnya aja. Gimana nih hari ini? Kamu ngerasa senang atau ngerasa sedih? Mau cerita nggak sama aku? Intinya adalah memberikan perhatian kepada sahabat adik-adik. Apalagi ya adik-adik, di tengah pandemi ini kan istilahnya kita semua ya merasa nggak enak lah, apalagi udah berapa lama di dalam rumah aja kan. Pasti kangen lah, atau mungkin mau bercerita tentang kepada sahabat adik-adik. Nah, boleh. Jadi, tugas yang pertama adalah menghubungi sahabat adik-adik masing-masing dan tanya kabarnya, terus ada nggak yang bisa kita bantu gitu. Nah, tugas yang kedua, ini nggak susah juga kok. Sama kayak yang tadi. Nih, aku ada poster nih. Aku tunjukin ya. Nah, ini adik-adik tugas keduanya. Jadi, di sini ada gambar atau poster yang tulisannya aku bersyukur memiliki sahabat sepertimu. Dan di bawahnya juga ada ayat Alkitab nih. Dan ayat Alkitab ini bagus banget nih buat dihafalin adik-adik. Karena berkenaan dengan bagaimana caranya menjadi sahabat yang baik. Nah, adik-adik lihat kan di gambar ini nih ada tulisan untuk sahabatku dan ada kata dari. Ini ada yang di paling atas ya adik-adik. Nah, sebelum dikirim, adik-adik bisa tuliskan, diedit dulu gambarnya, masukin nama sahabat adik-adik, jadi untuk sahabatku, terus siapa namanya, dan dari, ini diisi dari nama adik-adik. Misalnya, untuk sahabatku Deborah, dari Bella. Nah, untuk ngeditnya, adik-adik bisa edit sendiri, atau kalau belum bisa, minta tolong papa mamanya untuk edit gambarnya, supaya dimasukin nama sahabat adik-adik dan juga nama adik-adik. Oke? Nah, adik-adik, setelah diedit fotonya, dan udah dimasukin nih nama adik-adik dan juga nama sahabat adik-adik, kemudian di-save, lalu bisa dikirimkan ke sahabat adik-adik masing-masing. Nah, tugas antara tugas 1 dan tugas 2 ini bisa digabung loh. Jadi misalnya adik-adik kirimnya lewat chat, bisa WhatsApp, bisa Line, atau bisa lewat Instagram.
Nah, adik-adik pertama kirim dulu nih yang gambarnya atau posternya ini. Setelah itu baru adik-adik tanya, halo, misalnya, halo, siapa nama sahabatnya? Halo Deborah, apa kabarnya hari ini? Nah, terus adik-adik juga bisa tanyakan, ada nggak kira-kira yang bisa aku bantu? Seperti itu. Jadi, tugas pertama tadi menanyakan kabar dan juga apa yang dibutuhkan oleh sahabat adik-adik. Dan tugas yang kedua adalah mengirim gambar. Dan tugasnya bisa digabung. Oke, bisa dilaksanakan ya adik-adik? Nah, ini bisa dikirim ke sahabat adik-adik. Bisa lebih dari satu kok, pokoknya minimal satu orang. Oke? Baik, adik-adik, kita udah sampai nih di akhir kebaktian kita hari ini. Jadi, tadi kita mempelajari tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Bagaimana mereka dengan tulus saling mengasihi dan juga saling memberi. Dan untuk memberi itu nggak cuma dengan barang ya adik-adik, tapi bisa hal lain seperti perhatian, kemudian doa, dan bahkan sekedar menanyakan kabar pun tuh itu bisa menjadi suatu hal yang menyenangkan bagi sahabat kita gitu. Untuk itu adik-adik, untuk mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya kami boleh menjadi sahabat bagi orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Kami boleh saling memberi dengan tulus ya Tuhan. Kemudian kami boleh menjadi sahabat yang baik ya Tuhan. Tuhan kiranya boleh lindung kami, Tuhan boleh sertai kami, dalam kami melakukan aktivitas kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, adik-adik, kalau gitu, semoga setelah ini adik-adik bisa langsung mengerjakan tugasnya ya. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.